Hai guys, wah kayaknya udah kelar ya tugas kita. Hai, Sip nih udah UAS terakhir juga nih ya. Iya, ya ampun akhirnya ya. Aduh, oke. Kayaknya Betul gimana gimana nih? gitu ya, lega gak sih? Lega ya pasti ya. Terus gimana nih perasaan kalian selama ngerjain tugas kemarin itu? Gimana perasaannya ya? Aku sih jujur enjoy banget ya ngerjain tugas ini. Karena sama ngerjain tugas ini tuh aku sih ngerasa ya dapet perspektif dan insight baru. Pasti teman-teman juga ngerasa gitu nggak sih, ya nggak sih guys? Iya dong lah. Dan aku insight barunya khususnya kan tentang perilaku manusia ya, dan dari hasil jadi kayak aku dapetnya tuh kayak manusia itu dan perilakunya itu adalah hasil dari lingkungannya. Nah, apalagi di tugas ini kan kita bisa menganalisis ya tentang hal yang cukup relevan banget nih sama kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu tentang bagaimana strategi pembatasan mobilitas di lingkungan publik khususnya sekolah dalam pencegahan dan penyebaran pandemi COVID-19 ini memberikan dampak terhadap masyarakat. Terus aku ngerasa ini sih emang kayak menarik banget ya topiknya untuk dibahas, apalagi kayak ini tuh kita tuh jadi bisa tahu kenapa sih sekarang tuh perilaku pelajar-pelajar sama PJJ itu berbeda sama sebelum PJJ. Terus kita juga bahkan bisa tahu nih terkait masalah-masalah yang baru-baru ini timbul di kalangan pelajar. Dan tentunya buat aku ini jadi kesempatan banget ya sih buat review materi-materi yang sempat dipelajarin di kuliah KBSE. Jadi kalau dari aku sih pokoknya seru dan enak banget ya ngerjain ini. Walaupun itu juga sih aku nggak bilang nggak ada hambatan ya nggak sih guys. Pastinya kita selama ngerjain ini ada hambatan ya. Kalau yang aku lihat sih hambatan kita tuh lebih ke gimana kita tuh sulit ya untuk nyesuaiin waktunya karena kita sama-sama sibuk di minggu UTS ini. Terus lebih ke masalah-masalah internal gitu nggak sih, lebih ke nyesuaiin waktu, terus kita terpisah jarak ya. Jadi aku sama Ara nih terutama ya, kita jauh banget ya sama Reki sama Raka. Jadi kita lebih sering kalau komunikasi tuh lewat Zoom atau lewat media sosial dibandingkan langsung. Terus juga mungkin yang aku denger ya kata Reiki dan juga Raka sama waktu syuting sama pas editingnya ada kendala-kendala dikit di teknis gitu nggak sih guys? Ya nggak sih? Iya betul banget tuh. Ada sedikit kendala tapi untungnya bukan kendala yang berarti juga masih bisa kita lewatin gitu. Ya alhamdulillah ya. Oke sih, berarti ya bisa dibilang overall seru dan bermanfaat nggak sih tugas ini ya? Nah, aku abis ini kayaknya pengen tahu deh kalau menurut Raka, kamu tuh ngerasa nggak sih di selama tugas ini ada hal-hal menarik gitu yang kamu dapetin? Kalau ada kita mau denger ya nggak sih? Mungkin Raka bisa sharing nih hal-hal menarik yang didapetin sama ngerjain tugas. oke boleh banget. Tapi sebelumnya maaf kalau aku agak berisik ya, backsound-nya agak berisik. Kalau menurut aku sih hal-hal menarik waktu kerjaan tugas ini lumayan banyak juga karena beda gitu, unik, tugas ini unik sendiri daripada tugas lain. Pertama juga kayak kan kayak kita manusia tuh sangat terikat ya dengan tempat, mau lingkungan, jadi nggak bisa dipungkiri juga kalau perilaku kita sehari-hari itu punya hubungan dengan lingkungannya. Terus itu semua juga punya hubungan baik dengan lingkungan yang ada, kayak baik fisik, mau lingkungan sosial juga, mau lingkungan yang dibangun maupun lingkungan alam. Kayak ya yang dipelajari di teori-teori kita di mata kuliah HBSE ini khususnya berbicara kayak tentang teori kontrol, teori stimulus, teori ekokritik, teori behavior setting, dan lain-lain gitu. Itu bisa banget ditemuin di banyak situasi. Ya kayak kita wawancara kemarin juga ternyata banyak banget asumsi yang kita cantumin dari satu teori misalnya bisa dikaitin sama hasil wawancara kita kemarin. Tapi ternyata ada teori-teori lain juga yang berkaitan dengan jawaban-jawabannya. Terus jawabannya tuh nggak cuman bersinggungan sama satu teori, tapi sama yang lain-lain juga gitu. Ya, pastinya pengalaman orang-orang juga bisa dihubungin sama banyak teori. Gitu sih kalau tentang apa yang menarik yang bisa didapetin dari tugas ini.
Terus kalau tentang apa yang bisa dipelajarin atau didapetin ini, Ara atau Reiki mungkin boleh ngasih masukan juga. Pengen tahu juga nih kalau dari Ara sama Reiki. Boleh banget. Oke, sebelum maaf banget kalau misalnya berisik ya, soalnya aku juga lagi di luar ini. Oke, kalau dari aku sebenarnya kalau soal pelajaran yang dapetin yang buat berguna tuh banyak banget ya sih. Karena kayak kita sebagai mahasiswa gitu loh, di KS kayak teori-teori tentang hubungan manusia sama environment tuh tentu sangat krusial ya. Karena sebagai mahasiswa pengetahuan tentang perilaku manusia itu kayak gimana ya, berkontribusi gitu loh pada pemahaman tentang sama kita. Dan dari mata kuliah ini juga kita dapat menelusuri motif-motif gitu loh di balik perilaku orang lain, kayak yang mempengaruhi dimensi-dimensi kehidupan seorang gitu loh. Terus abis itu terlebih dengan ini tuh kayak kalau misalnya sebagai mahasiswa tuh kan kayak dalam ilmu sosial sering bekerja sama gitu kan sama orang lain, kayak dari individu, kelompok, terus abis itu kayak lain pembelajaran dari sini akan membantu kita juga. Saya itu juga kayak pelajaran yang dapat dari sini tuh sangat bisa diterapkan dalam pelajaran di mata kuliah lain sih. Kalau itu menurut aku ya. Kalau menurut Reiki ini gimana nih? Kalau menurut aku buat kayak implementasinya sebagai pekerja sosial kali ya. Kalau menurut aku tentu sih bekerja dengan orang-orang ini untuk memahami perilaku manusia ini sangat penting karena pekerja sosial juga butuh untuk mengetahui mengapa orang itu melakukan apa yang mereka lakukan gitu. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sangat mirip dengan orang lain dengan latar belakang dan lingkungan sosial yang sama gitu. Terus selain itu ini juga membantu pekerja sosial buat memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik tentunya. Karena pekerja sosial juga menggunakan dirinya dan hubungan dengan klien sebagai alat dalam proses pemecahan masalah. Terus dia juga perlu memahami tentang motif, emosi, dan reaksinya sendiri terhadap berbagai situasi gitu. Selanjutnya, pengetahuan tentang perilaku manusia juga memberi kita kunci untuk memahami diri kita sendiri dan membuka rahasia kepribadian kita gitu. Banyak dari rahasia-rahasia ini meskipun tidak kita ketahui mempengaruhi perilaku kita dan selanjutnya praktik pekerjaan sosial kita hingga taraf yang tinggi gitu sih. Wow, oke, keren banget, Sumpah. Kamu, ya alhamdulillah ya kita dari tugas ini tuh ternyata banyak banget manfaatnya ya, guys. Kayak aku bilang kayak great job kita semua, karena berarti ini adalah puas akhir dan kita bisa liburan. Matt liburan, guys. Dan Selamat sampai liburan jumpa juga. di besok semester berapa sih? Semester 4 ya. Oke, dadah guys. Bye. Dadah, terima Dadah, kasih. makasih.